Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih merahmati kita sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini meskipun secara online. Saya Ibu Krisnawati yang akan mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 pada PKBM Sumber Ilmu. Para peserta didik kelas 10 untuk semester 2 ini ada 2 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama modul 4 yaitu tentang teks negosiasi. Modul 4 terdiri dari 2 unit. Yang pertama adalah mengevaluasi dan menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan di dalam teks negosiasi, lisan maupun tulis. Untuk unit yang kedua, kita akan mempelajari menelaah dan menyusun teks negosiasi. Mari kita mulai pelajari tentang teks negosiasi. Apakah itu teks negosiasi? Anda pernah mendengar? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan KBBI, negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima kesepakatan bersama. Jadi, teks negosiasi itu adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan, seperti kerjasama dan kompetisi. Teks negosiasi biasanya banyak terjadi di pasar tradisional maupun modern. Silahkan kalian lihat contoh teks negosiasi di modul 4 ini pada halaman 3 dan 4. Oke, sekarang kita pelajari ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, 1. Bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Contoh, tawar-menawar di pasar. Pihak satu menawarkan harga, pihak yang kedua menawar harga. Jika terjadi kesepakatan, terjadi jual beli. Jika tidak terjadi kesepakatan, solusinya mencari barang lain. Barang yang di tempat lain maksudnya itu. Yang B, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. C, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan. Yang D, memprioritaskan, menitikberatkan kepentingan bersama. E, memiliki tujuan praktis sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan. Sekarang kita pelajari tujuan teks negosiasi. Apakah tujuan teks negosiasi? Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama, saling pengertian dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Bagaimana cara negosiasi yang baik? Yang pertama, kedua belah pihak harus memposisikan diri secara sama. Lalu, kedua belah pihak harus saling menghargai. Kedua belah pihak juga harus mencari solusi yang baik. Dan yang terakhir, kedua belah pihak tidak boleh mengedepankan ego masing-masing. Mari kita pelajari tentang pengajuan dalam teks negosiasi. Teks negosiasi diawali dengan pertanyaan atau membuka sebuah peristiwa negosiasi. Contoh,
Bisakah saya mengajukan permohonan kredit UMKM? Itu untuk pengajuan berupa pertanyaan. Terjadi penawaran dalam teks negosiasi. Contohnya, respon terhadap pengajuan tadi. Contoh, Bapak bisa mengajukan kredit UMKM, tetapi Bapak harus membuat proposal yang lengkap. Nah, persetujuannya bagaimana? Persetujuannya dalam teks negosiasi adalah contoh misalnya, ini proposalnya Mbak, lengkap dengan fotokopi lampirannya. Nah, ini adalah penjelasan tentang unit 1 dalam modul 4. Oke, kalian untuk lebih jelas kalian pelajari di dalam modul yang kalian bisa download sendiri dan juga sudah saya berikan, sudah saya share di dalam setiap pelajaran. Maka kalian buka dan kalian pelajari. Tentunya juga nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Selamat malam, salam.